Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai proses keperawatan keluarga, yang beranggotakan ada Destria Helminda Putri, Hani Ruliani, Halda Hisana, saya sendiri Nur Alfiana, Tanti Wijayanti, serta Widya Anjarwati. Baik, untuk mengefektifkan waktu, mari kita mulai saja pemateriannya. Untuk pematerian pertama, saya serahkan kepada Tanti. Terima kasih moderator. Yang pertama di sini ada proses keperawatan keluarga, yang dimana adalah metode ilmiah yang digunakan secara sistematis untuk mengkaji dan menentukan masalah keperawatan keluarga, merencanakan asuhan keperawatan keluarga, melaksanakan tindakan keperawatan keluarga, dan mengevaluasi hasil asuhan keperawatan keluarga. Nah, lalu selanjutnya ada tahap proses keperawatan keluarga. Yang pertama ada pengkajian. Nah, pengkajian adalah suatu tahapan di mana perawat mengumpulkan data secara terus-menerus terhadap anggota keluarga. Data yang dikumpulkan diperoleh dari berbagai sumber, antara lain dari anggota keluarga, informasi tertulis dari lembaga yang menangani keluarga, atau anggota tim kesehatan lain. Lalu data dapat diperoleh dengan berbagai cara seperti wawancara dengan anggota keluarga, observasi terhadap anggota keluarga dan lingkungannya, pemeriksaan fisik terhadap seluruh anggota keluarga, dan data sekunder yang berasal dari fasilitas kesehatan. Lalu dalam pengkajian keperawatan keluarga perlu mempertimbangkan data umum keluarga, riwayat dan tahap perkembangan keluarga, serta pengkajian lingkungan keluarga. Lalu selain itu juga perlu memperhatikan struktur keluarga, fungsi keluarga, stres dan coping keluarga, serta pemeriksaan fisik anggota keluarga, yang pada akhirnya penting untuk mengetahui harapan keluarga terhadap perawatan kesehatan. Nah, lalu selanjutnya itu ada analisis data, di mana perawat itu perlu mengidentifikasi kekuatan keluarga. Nah, di sini ada menurut Power dan Del Orto pada tahun 1988, beberapa kekuatan keluarga meliputi yang pertama ada keterampilan komunikasi, di mana ada kemampuan mendengar dan berdiskusi antara anggota keluarga, lalu ada paradigma keluarga yang diungkapkan, ada pengungkapan persepsi bersama tentang realitas hidup dan harapan terhadap perubahan, lalu ada dukungan dalam keluarga, lalu ada kemampuan merawat diri, dan keterampilan memecahkan masalah. Jadi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada diagnosa. Diagnosa keperawatan adalah penilaian klinik mengenai respon individu, keluarga, dan komunitas terhadap permasalahan kesehatan atau proses kehidupan yang aktual dan potensial. Nah, berdasarkan rumus NANDA atau North American Nursing Diagnosis Assessment, rumusan diagnosa keperawatan keluarga terdiri dari pernyataan diagnosa atau problem, etiologi atau penyebab, dan tanda-tanda atau gejala-gejala. Diagnosa ini ada beberapa jenis, yaitu yang pertama ada aktual, resiko atau ancaman kesehatan, dan potensial atau keadaan sejahtera. Selanjutnya dalam merumuskan diagnosa keperawatan perlu menentukan penilaian atau scoring diagnosis perawatan keluarga dan penyusunan prioritas diagnosis keperawatan. Nah, beberapa kriteria yang digunakan dalam penentuan prioritas diagnosa keperawatan adalah pertama sifat masalah, kemungkinan masalah dapat diubah, potensi masalah dapat dicegah, dan menonjolnya masalah. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Perencanaan keluarga. Di slide selanjutnya akan dibahas perencanaan keperawatan keluarga. Perencanaan keperawatan keluarga ini merupakan tahap penting dalam proses keperawatan. Yang ini melibatkan penentuan tujuan spesifik dan umum, penetapan standar serta kriteria, dan perencanaan untuk mengatasi masalah keluarga.
Ada 2 tujuan dalam perencanaan keperawatan keluarga. Yang pertama, tujuan khusus atau jangka pendek adalah tujuan spesifik yang dapat diukur dan memberi kepercayaan pada keluarga mengenai kemajuan yang sedang dicapai. Lalu yang kedua, ada tujuan jangka panjang atau umum, yaitu tujuan akhir yang menyatakan maksud-maksud luas yang diharapkan oleh keluarga. Dalam perencanaan, juga ada penetapan kriteria dan standar yang melibatkan komponen kognitif, atau pengetahuan, afektif atau sikap, serta psikomotor atau tindakan dalam membimbing keluarga menuju tujuan tersebut menurut Dion dan Betan tahun 2015. Next slide. Dalam memberikan perawatan untuk mengatasi masalah kesehatan keluarga, perawat harus mengutamakan peran dan partisipasi keluarga. Langkah awalnya adalah meningkatkan kesadaran keluarga terhadap masalah kesehatan, lalu pemberian informasi, mengidentifikasi kebutuhan dan harapan keluarga, serta mendorong sikap emosional yang sehat terhadap masalah tersebut. Perawat juga harus membantu keluarga dalam memutuskan tindakan yang tepat dengan mengidentifikasi sumber daya yang dimiliki keluarga dan konsekuensinya. Lalu, selain itu, perawat memberikan kepercayaan diri kepada keluarga untuk merawat anggota keluarga yang sakit serta membantu mereka memodifikasi lingkungan agar menjadi sehat. Ini melibatkan demonstrasi penggunaan alat serta fasilitas yang dimiliki keluarga, serta motivasi untuk menentukan sumber daya lingkungan dan membuat perubahan agar lingkungan menjadi lebih sehat. Lalu yang terakhir, ada perawat juga harus memotivasi keluarga untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan dengan mengenalkan fasilitas yang tersedia di lingkungan keluarga serta membantu mereka menggunakan fasilitas tersebut. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian implementasi. Implementasi adalah pelaksanaan tindakan keperawatan yang sudah ditentukan sebelumnya dan hendaknya mengutamakan peran partisipasi keluarga. Langkah awal perawat yaitu menstimulasi kesadaran keluarga dalam mengenal dan menerima masalah kesehatan dengan cara pemberian informasi yang memadai, mengidentifikasi kebutuhan dan harapan keluarga tentang kesehatan, dan mendorong sikap emosi yang sehat terhadap masalah. Selanjutnya, menstimulasi keluarga memutuskan tindakan yang tepat untuk mengatasi masalah kesehatan melalui identifikasi sumber yang dimiliki keluarga, termasuk konsekuensi apabila tindakan tersebut dilakukan atau tidak. Memberikan kepercayaan diri kepada keluarga, merawat anggota keluarga yang sakit, membantu keluarga menemukan cara modifikasi lingkungan menjadi sehat. Melalui demonstrasi, cara perawatan menggunakan alat dan fasilitas yang dimiliki keluarga. Dimotivasi menemukan sumber di lingkungan, melakukan perubahan lingkungan seoptimal mungkin yang membuat lingkungan menjadi sehat. Boleh, selanjutnya. Lalu tindakan keperawatan selanjutnya yaitu memotivasi keluarga dengan memanfaatkan fasilitas kesehatan, menggunakan fasilitas yang ada di lingkungan keluarga, dan membantu keluarga menggunakan fasilitas kesehatan tersebut. Lalu ada prinsip yang mendasari implementasi keperawatan keluarga. Yang pertama, implementasi harus mengacu pada rencana perawatan yang dibuat. Lalu yang kedua, implementasi dilakukan dengan tetap memperhatikan prioritas masalah. Yang ketiga, kekuatan-kekuatan keluarga berupa finansial, motivasi, dan sumber-sumber pendukung lainnya jangan diabaikan. Lalu yang terakhir, yang keempat, pendokumentasian implementasi keperawatan keluarga janganlah terlupakan dengan menyertakan tanda tangan petugas sebagai bentuk tanggung gugat dan tanggung jawab profesi, menurut Setiawati tahun 2008. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah evaluasi. Evaluasi ini merupakan tahapan terakhir dari proses keperawatan keluarga. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui kemampuan keluarga dalam mencapai tujuan. Evaluasi keperawatan adalah tahap dalam proses keperawatan keluarga untuk menilai pencapaian tujuan keperawatan. Evaluasi ini yaitu proses berkesinambungan yang terjadi setiap kali seorang perawat memperbaharui rencana asuhan keperawatan. Evaluasi dilakukan melalui observasi respon keluarga secara langsung, melakukan wawancara dengan anggota keluarganya, dan melalui laporan tertulis baik secara langsung maupun laporan yang ada di fasilitas kesehatan. Contohnya puskesmas. Selanjutnya. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis evaluasi. Jenis evaluasi ini
terdapat dua jenis pelaksanaan asuhan keperawatan keluarga yang terdiri dari evaluasi formatif. Evaluasi yang dilakukan sesaat setelah pelaksanaan tindakan keperawatan. Evaluasi ini yaitu evaluasi yang dilakukan sesaat setelah pelaksanaan tindakan keperawatan. Selanjutnya ada evaluasi sumatif. Evaluasi akhir apabila waktu perawatan sudah sesuai dengan perencanaan. Bila terdapat ketidaksesuaian dalam hasil yang dicapai, keseluruhan proses mulai dari pengkajian sampai dengan tindakan perlu ditinjau kembali. Baik, saya kembalikan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada para pemateri yang telah memaparkan mengenai proses keperawatan keluarga. Alhamdulillah, materi kali ini telah selesai. Semoga apa yang kita presentasikan menjadi ilmu untuk semuanya. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.